Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Cornelis Marinata Silitonga dengan NIM 2018-0501-022. Tugas ini merupakan tugas presentasi untuk mata kuliah Markom Introduction yang diampu oleh Ibu Herianti, STM Iko. Malam ini saya ingin mempresentasikan tentang strategi perencanaan dan juga Markom dari jasa atau produk yang menurut saya menarik. Nah, tanpa berlama-lama, saya langsung saja. Malam ini saya mempresentasikan tentang produk dari kecantikan, yakni brand White Lab. Ya. Ini dia marketing strategic brand White Lab, di mana brand ini merupakan brand yang masih baru muncul di tahun 2020 pada bulan Maret. Namun meski dikatakan baru, tapi sudah menjadi favorit bagi banyak masyarakat. Ya, mari kita lihat. Nah, di sini ada beberapa. Saya melihat di sini ada table of content. Sebelum saya menjelaskan tentang strategi dan perencanaan Markom dari produk White Lab, di sini ada tentang, saya akan menjelaskan sedikit tentang White Lab itu apa, kemudian bagaimana White Lab itu bisa ada, kemudian latar belakang pemilihan brand, kenapa saya memilih brand ini, kemudian tujuan dari pemasarannya, dan ini strateginya. Yang ada dua strategi yang dilakukan oleh White Lab, yakni strategi SWOT atau yang kita kenal dengan Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat. And the last one is Analysis STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Oke, kita langsung ke White Lab ya. Tentang White Lab. Yang pertama itu kita seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi di awal bahwa White Lab ini diperkenalkan pada Maret 2020. Skincare ini merupakan skincare lokal ya. Dan berlabel White Lab berhasil menarik perhatian masyarakat karena banyak digunakan oleh para beauty influencer. Nah, jadi pada awal kemunculannya mereka langsung menggunakan influencer yang cukup terkenal atau artis ya, kalau bisa kita katakan. Dia merupakan seorang pemain sinetron juga, film juga, yakni Heiko van der Vecken. Nah, skincare White Lab memiliki manfaat utama yang mampu mencerahkan kulit para pemakainya. Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, skincare ini juga didukung oleh sains dalam tahap produksinya. Produk White Lab memiliki kandungan utama niacinamide dan kolagen yang berperan penting dalam mencerahkan dan meningkatkan elastisitas kulit. Niacinamide atau vitamin B3 berfungsi untuk melembabkan, menghaluskan, menyamarkan noda hitam, membantu mengatasi peradangan, serta merawat kulit berjerawat. Jadi, skincare ini, for your information ya teman-teman, ini merupakan merek lokal, tapi namanya international. Nah, banyak orang yang salah kaprah ya, orang berpikir bahwa oh ini merek luar negeri nih pasti karena namanya ada Inggris-Inggris, tapi tidak. Nah, saya juga pemakai daripada White Lab ini, dan memang saya juga merasakan bahwa penggunaan dari White Lab ini sendiri seperti pencuci mukanya itu sangat-sangat enak sekali dipakai, dan juga membuat wajah kita, khususnya saya pribadi, itu langsung cerah seketika ketika menggunakan White Lab Brightening Face Wash. Nah, ada beberapa tahapan, tapi saya nggak akan jelaskan tentang itu mengingat waktu dan durasi. Oke, yang kedua latar belakang. Kenapa saya memilih White Lab ini? Yang pertama itu karena produk kecantikan dan perawatan kulit belakangan ini sudah menjadi hal penting dan wajib yang harus dimiliki untuk masyarakat baik usia dewasa maupun remaja.
Produk kecantikan dan perawatan kulit ini bahkan tidak hanya perempuan saja yang menggunakan, namun laki-laki juga menggunakan produk perawatan kulit wajah putih, bersih, tanpa jerawat selalu menjadi idaman baik wanita maupun pria. Demi menjawab masalah serta kebutuhan konsumen dalam memberikan solusi terhadap kesehatan kulit masyarakat Indonesia, White Lab hadir dengan produk andalanya. White Lab diperkenalkan pada 2020, walaupun produk ini terbilang baru, namun sudah banyak menarik perhatian masyarakat dan juga banyak digunakan oleh para beauty influencer. Jadi para beauty influencer juga udah banyak ya memakai White Lab ini sendiri. Ada Aurelie Mormons, kemudian Tasya Farasya juga pakai, and then Bunga Citra Lestari juga brand ambassador mereka, dan juga Rangga Azob. Nah, bagi beberapa kaum hawa pasti tahu Rangga Azob, dia juga pemain sinetron dan juga pemain film. Nah, merupakan brand ambassador dari White Lab ini sendiri. Nah, ketika awal kemunculannya, mereka memilih Heiko van der Vaken dan juga Aurelie Mormons, di mana mereka ini dianggap memiliki talenta yang mampu mengekspresikan karya dan kecantikan. Jadi wajah mereka itu mewakili keinginan setiap masyarakat Indonesia yang pengen tampil bersih, tampil cantik, tampil ganteng, tanpa ada jerawat dan bekas jerawat dan segala dan sebagainya macamnya. Nah, itulah sebabnya alasannya mengapa White Lab ini jadi produk atau brand yang menarik untuk diangkat, karena kecantikan bukan hanya milik laki-laki, bukan hanya milik perempuan saja, tapi laki-laki juga sudah mulai banyak yang memperhatikan kulit wajahnya. Jadi itu mungkin ya. Oke, tujuan pemasarannya. Nah, tujuan dari strategi pemasaran yang dilakukan White Lab itu ada 4. Yang pertama untuk memberikan wawasan, yang kedua memberikan informasi dalam memilih skincare, yang ketiga memberikan informasi kandungan White Lab, yang keempat mengedukasi calon konsumen. Nah, yang pertama ini memberikan wawasan, di mana kehadiran White Lab ini masih terbilang baru dan juga belum banyak diketahui oleh banyak orang. Sehingga dalam 1 tahun pertama kemunculannya, White Lab secara aktif, secara terus-menerus dan konsisten melakukan promosi-promosi dan juga pengenalan-pengenalan akan produk mereka. Jenis-jenis produk mereka, kemudian keunggulan produk mereka, dan apa yang menjadi alasan kenapa produk mereka berbeda daripada produk skincare lain. Sekalipun White Lab merupakan skincare lokal ya. Kemudian memberikan informasi dalam memilih skincare. Setelah memberikan wawasan, pasti orang sudah mulai terpenuhi ya. Pada dasarnya seperti itu. Ketika sudah diberikan wawasan, pasti mereka akan mulai mencari tahu kira-kira skincare mana nih yang tepat untuk diri mereka sendiri. Nah, peran White Lab adalah mereka mengedukasi masyarakat atau audiensnya dalam hal memilih skincare, di mana mereka akan melakukan kegiatan seperti expo atau fair gitu ya, atau beauty fair gitu, untuk bisa memberikan kesempatan bagi calon konsumen mereka memilih skincare dari White Lab yang memang dirasa cocok untuk kulit mereka. Yang ketiga, memberikan informasi kandungan White Lab. Nah, setelah orang-orang sudah tahu, sudah punya edukasi, sudah diberi wawasan, dan sudah diberikan informasi dalam skincare, White Lab melakukan strategi di mana dia akan memberikan informasi apa saja kandungan yang ada dari White Lab ini, dan juga kelebihan-kelebihannya, serta hal-hal yang menjadi keunggulan dari kandungan yang terdapat dalam skincare White Lab. Yang keempat itu sama ya, mengedukasi calon konsumen. Jadi untuk orang-orang yang sangat baru banget nih ya, kalau untuk memberikan wawasan tadi itu untuk menambah. Jadi dari sekian banyak produk skincare yang sudah ada, tapi ketika White Lab muncul, White Lab sendiri ingin memberikan wawasan juga kepada calon
konsumennya, yakni masyarakat, agar wawasan mereka bertambah tentang skincare. Oke, kita lanjut ke strategi. Nah, strategi yang dilakukan White Lab itu yang pertama itu adalah analisis SWOT, yakni yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, and threats. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Packaging dari White Lab yang pertama, packaging dari White Lab sangat menarik dan elegan dengan warna putih yang berpadu dengan warna abu-abu. Kemudian White Lab ini sendiri sudah memiliki nomor registrasi resmi di BPOM RI. Nah, selanjutnya White Lab memiliki harga yang relatif murah dari skincare yang lainnya meskipun produk ini baru berjalan 1,5 tahun. Nah, untuk harga memang saya sendiri juga cukup kaget loh. White Lab produk keluaran baru lokal dengan kualitas yang sangat baik, tapi harganya terjangkau. Jadi nggak nyampe 200.000 lah ya, nggak nyampe 200.000, 100.000-an lebih. Nyampe deh. Ya sekitar nggak nyampe 300.000, maaf, nggak nyampe 300.000, tapi kita udah dapet satu paket yang cukup lengkap mulai dari pembersih wajah, kemudian serum, kemudian toner, day cream, krim siang hari dan night cream. Dan itu benar-benar terasa sekali manfaatnya bagi konsumen yang sangat memperhatikan kulit ya. Mereka ingin tetap tampil cantik, tapi kantong tidak meringis. Nah, itu dia keunggulan dari White Lab ini. Selanjutnya adalah produk White Lab memiliki kandungan utama niacinamide dan kolagen yang berguna untuk mencerahkan dan meningkatkan elastisitas kulit. Nah, ini pengalaman saya ketika menggunakan White Lab, itu betul-betul ketika pertama kali pemakaian daripada brightening face wash-nya, itu muka saya setelah dibersihkan menggunakan sabun pencuci muka mereka, White Lab, itu benar-benar tampak cerah sekali seketika. Kelihatan jauh lebih putih, lebih bersih, lebih fresh. Kemudian penggunaan serumnya atau tonernya, itu ketika saya pakai serumnya pertama kali, itu dingin sekali, dingin dan juga ringan. Jadi saya nggak ngerasa kayak terbakar atau gimana, ada sensasi-sensasi tertentu, tidak ada. Dan saya rasa pun mungkin orang-orang yang sensitif kulitnya itu tidak akan merasa merasa terbakar ketika menggunakan White Lab. Kemudian produk ini keunggulan yang paling menjadi keunggulan dari White Lab adalah produk mereka cocok untuk digunakan oleh kaum pria maupun kaum wanita. Jadi nggak ada larangan ya, kalau pria-pria mau tampil kece badai, ya whatever it is gitu ya, boleh banget. Karena ini cocok banget untuk pria dan wanita. Nah, kemudian produk ini juga kualitasnya sangat bagus ya, sangat berkualitas tinggi, dibuat dari bahan-bahan premium yang diracik oleh para ahli. Jadi buat kalian yang ingin lagi bingung cari White Lab, cari skincare, White Lab ini pilihan yang terbaik. Kemudian White Lab aman digunakan sehari-hari karena tidak mengandung merkuri dan hydroquinone. Jadi itu nggak ada bahan-bahan berbahaya ya. Tetap aman untuk kulit dan tidak akan menimbulkan sensasi-sensasi yang aneh untuk kulit kita. Yang terakhir adalah kemudahannya, itu bisa ditemukan di mana aja. Sekarang sudah ada di supermarket, ada di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Itu kita bebas belanja di situ. Oke, selanjutnya adalah weakness. Nah, setiap produk pasti ada memiliki kekurangan, ada kelebihan, kekuatan, dan pasti ada yang namanya kekurangan atau kelemahan. Nah, kita lihat ya, di antara sekian banyak kelebihan tadi, apa aja sih kira-kira weakness yang dilakukan, yang ada pada White Lab ini? Yang pertama, produk ini kurang memiliki kepercayaan dari konsumen yang telah memakai produk dari pesaing White Lab, dikarenakan harganya yang relatif murah. Nah, di sini kita pasti sering dengar ya, ada prinsip, ada harga, ada kualitas.
Jadi semakin murah suatu produk, orang pasti punya anggapan bahwa kualitas dari produk itu pasti rendah. Nah, meskipun tadi banyak sekali kelebihan, kekuatan daripada white lab, salah satu kekurangan dari white lab adalah kurang dipercaya, karena kita tahu sendiri bahwa white lab ini masih baru, tergolong baru dan belum ada 5 tahun. Jadi masih di bawah 5 tahun, jadi kurang bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Dari konsumennya sendiri juga masih agak ragu-ragu karena ini produk mungkin abal-abal atau gimana gitu. Mungkin awal-awal kemunculan kualitas bagus, tapi nanti setelah udah agak lama mungkin tidak bagus lagi. Mungkin ada anggapan dari konsumen mereka dari white lab ini bahwa white lab produk baru yang tidak bisa konsisten gitu nantinya. Kita belum tahu juga ya. Kedua, hanya tersedia satu ukuran saja pada kemasannya sehingga ada yang merasa kebanyakan dan ada juga yang membutuhkan travel size dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, iya, kalau untuk white lab itu memang ukurannya tidak ada yang bervariasi, tidak ada variasi ukuran. Itu semua rata sekitar 100 ml untuk face wash dan 60 atau 70 ml untuk serum, toner, dan juga 100 gram untuk krim malam dan krim siang. Jadi bagi beberapa orang mungkin ini ngerasa kayaknya kebanyakan gitu, terus agak ribet karena bentukannya juga walaupun kecil tapi botolannya besar-besar ya, lumayan ukuran sedang gitu. Jadi agak ribet kalau mau dibawa traveling ya. Kemudian produk white lab mengandung parfum yang ternyata, nah jadi ternyata white lab ini punya ada kandungan parfumnya. Untuk beberapa kulit yang memang punya sensitivitas parah ya, alergi terhadap skincare tertentu, ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit, wajah, dan bisa mengakibatkan jerawat. Jadi sebelum menggunakan white lab, kita perlu mengenali dulu ya komposisi kulit kita, struktur kulit kita, dan kecocokan dari kulit kita terhadap satu skincare. Nggak bisa sembarangan, takutnya nanti malah menyebabkan kerugian. Kemudian, nah, white lab ini yang terakhir kekurangannya adalah dia punya masa period after opening atau PAO yang relatif pendek, sekitar 6 bulan setelah dibuka. Jadi ketika kalian sudah beli barangnya dan kalian sudah buka, kalian sudah pernah pakai sekali, itu hanya punya waktu masa berlaku atau kadaluarsanya itu hanya 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan itu akan kadaluarsa dan efeknya tidak akan begitu terasa jika kalian pakai lagi setelah 6 bulan. Jadi bagi teman-teman yang bagi kalian yang berencana untuk menggunakan white lab, harus cepat-cepat ya, harus rutin juga supaya hasil dan khasiat dari white lab ini bisa kelihatan. Jadi jangan lebih dari 6 bulan kalau mau khasiatnya kelihatan. Oke, lanjut. Nah, sebentar. Ini salah nih. Nah, ini tadi yang aku sudah sebutkan di awal. Ini beberapa, ini 3 influencer ya. Influencer, artis, 3 artis yang menjadi brand ambassador utama dari white lab. Pada awal kemunculannya, white lab menggunakan Heiko van der Vecken yang merupakan artis dan juga pemain film keturunan Jerman, keturunan Belanda ya. Kemudian ada Rangga Azob, ini mewakili kaum pria-pria nih, kaum Adam ya, yang malas merawat diri, yang malas untuk ngapain, memperhatikan kulit wajahnya. Nah ini dipakai oleh white lab itu Rangga Azob. Dan yang terakhir baru-baru ini sepanjang 2021 mereka juga menggunakan
Bunga Citra Lestari sebagai brand ambassador. Oke, selanjutnya. Nah, ini SWOT yang berikutnya adalah opportunity ya, atau peluang. Opportunity yang pertama, banyak mendapatkan ulasan positif dari beauty influencer populer di Indonesia. Sekalipun mungkin produk ini ada kekurangannya, tapi influencer-influencer beauty di Indonesia itu banyak banget yang merasa puas dengan keberadaan White Lab ini sendiri. Manfaatnya, khasiatnya, kemudian harganya juga. Jadi ya walaupun banyak kekurangan sana sini yang dilihat orang, tapi White Lab sudah mendapatkan ulasan positif dari beauty influencer populer di Indonesia. Paling banyak ya. Kemudian menjadikan artis sebagai brand ambassador seperti yang tadi saya tunjukkan, itu 3 artis besar dan terkenal ya, merupakan brand ambassador dari White Lab. Nah, White Lab sudah dikenal luas oleh berbagai kalangan usia dan jenis kelamin, sehingga White Lab bisa mendapatkan variasi produk lainnya seperti untuk makeup, hair care, dan lain sebagainya. Nah, baru-baru ini White Lab bukan hanya mengeluarkan produk untuk muka saja ya, wajah, tapi untuk rambut juga. Jadi teman-teman kalau mau tahu update-annya lihat di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Di situ ada update yang terbaru produk-produk keluaran daripada White Lab dan juga di Instagramnya. White Lab memiliki peluang besar untuk memasarkan produknya ke berbagai kota dan daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu peluangnya karena dia bagus dan punya banyak ulasan positif dari beauty influencer populer di Indonesia, kemungkinan untuk dia menjadi besar dan dikenal oleh banyak orang itu sangat besar juga. Nah, dan dia punya peluang yang sangat besar untuk dikenal lebih banyak lagi orang-orang yang ada di seluruh Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke. Oke, yang terakhir adalah threats. Nah, setiap bisnis pasti ada ancamannya ya, saudara ya. Teman-teman ya. Nah, threats-nya. Yang pertama, masih banyak produk impor non-lokal yang lebih dipercaya masyarakat. Ini tidak perlu kita ragukan, karena di Indonesia sendiri, produk-produk skincare itu banyak sekali, seperti Garnier, Wardah, Pond's, kemudian apalagi itu ya, SK2, kemudian Shopee Paris juga ada gitu ya, Maybelline, nah, itu semuanya ada produk-produk skincare-nya. Jadi itu jadi ancaman buat White Lab. Bagaimana nih White Lab mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman yang akan terus ada nantinya ya ke depan, bukan hanya ancaman yang saat ini saja dengan brand-brand yang sudah ada, tapi ancaman di kehidupan berikutnya atau di masa depan nanti. Kedua, karena White Lab hanya menyediakan satu warna saja pada kemasannya, ada kemungkinan orang lain bisa menjual dengan kemasan yang lebih kecil atau travel size. Nah ini nih, karena tadi itu kan kelemahannya salah satunya ya karena dia hanya jual satu varian untuk setiap produk kosmetiknya. Sehingga banyak orang merasa, oh ini kayaknya kebanyakan, ya udah deh nanti muncul peniru-peniru atau plagiarisme yang mencoba untuk menjual barang yang harga dan kualitasnya hampir sama dengan White Lab, tapi ukurannya lebih kecil dari White Lab, sehingga orang lebih tertarik karena kalau lebih kecil kemana-mana, misalnya mau kerja atau liburan keluar kota, itu bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil dan muat di dalam tas gitu. Nah, yang terakhir itu harga yang terjangkau bisa membuat produk White Lab dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, White Lab ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, harganya itu murah, tapi banyak orang yang jadi ragu karena prinsip itu tadi, ada harga, ada barang, sehingga White Lab ini sering direndahkan orang, sering dibilang oh nggak bagus karena harganya murah dan segala macam, sehingga ini bisa menjadi ancaman yang
yang sangat nyata ya untuk White Lab, bagaimana agar White Lab bisa bertahan di dunia industri kosmetik. Nah, sehingga dari beberapa strategi SWOT yang tadi, dirumuskanlah strategi yang lain, strategi kedua, yakni analisis STP. Ini merupakan strategi yang cukup ampuh untuk dilakukan oleh White Lab, di mana White Lab melakukan segmenting, targeting, and positioning. Segmentasi, target, pasar, dan posisi produk. Ya. Nah, secara segmentasi, ada 3 yang menjadi fokus daripada White Lab. Yang pertama, segmentasi yang dilakukan White Lab adalah dari segi demografi. Demografi yakni laki-laki dan perempuan berusia 20 tahun ke atas. Jadi, White Lab ini hadir untuk menyasar anak-anak muda, milenial yang pengen tampil cantik, cakep, dan wow, cetar membahana badai. Itu biasanya mereka mengincar anak-anak muda, mau laki-laki atau perempuan dari usia 20 tahun ke atas. Nah, ini cocok nih untuk anak-anak mahasiswa, kuliah, bahkan anak SMA juga cocok loh ini sebenarnya gitu ya. Dan juga pekerja-pekerja nih yang setiap hari sibuk kerja, terpapar polusi, pakai White Lab nih, cakep banget. Wajah tetap terlindungi, cerah selalu. Oke, psikografis dapat dijangkau baik kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Nah, ini secara psikologis, orang-orang yang pengen tampil cantik tapi pengen dompet tetap aman, nah ini pilih White Lab. Karena mereka melakukan segmentasi secara psikografis bahwa produk mereka itu dibuat dengan harga yang semurah mungkin, semurah-murahnya, tanpa harus merasa dompetnya bolong, jebol, nggak buat dompet jebol. Kalau 200.000, 250.000 sekian untuk skincare, untuk perawatan yang cukup bagus itu nggak masalah sih ya harusnya ya, karena ini bisa dijangkau dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Anak SMA kalau mau tampil cantik, cakep, glowing, nih tabung duitnya dari sini, pakai yang ini karena murah. Jadi kalau nabung 250 sampai 270.000, harganya sekitar segitu, kamu udah bisa dapat tuh semua perawatan wajah yang terbaik. Oke, perilaku. Nah, segmentasinya itu mereka melakukan dengan mencari konsumen yang masih baru nih, yang ingin coba-coba atau cari alternatif skincare yang baru. Karena banyak ya skincare di pasaran sana yang nggak semuanya cocok untuk kulit kita ya. Bahkan masyarakat tuh banyak yang gonta-ganti lah. Konsumen tuh banyak yang gonta-ganti, udah pakai ini nggak cocok. Ada yang karena pakai ini jadi kering, ada yang pakai skincare A, B, C, D jadi berminyak atau jadi kusam atau jadi apa berjerawat. Nah, itu macam-macam. Tapi kalau di White Lab, strateginya itu untuk mempengaruhi perilaku. Jadi dari yang misalnya pengen coba-coba gitu ya, yang biasanya nggak pernah peduli nih, biasanya cowok-cowok nih nggak pernah peduli sama skincare, tapi karena udah lama jomblo ya, nggak pernah pacaran gitu, karena mukanya nggak glowing, jadi penasaran, coba-coba gimana sih pakai skincare gitu-gitu segala macam, boleh pakai White Lab gitu. Nah ini strateginya salah satunya. Jadi White Lab juga punya banyak kegiatan gitu. Dia juga rutin bikin iklan, bahkan bikin iklan yang banyak testimoni, oh saya pakai White Lab begini bla 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 bla. Dan itu semua terbukti. Saya juga mengalaminya gitu. Yang kedua, targeting. Nah, targetnya itu menargetkan seluruh konsumen di Indonesia yang mencoba produk skincare lokal. Nih, masih banyak orang yang nggak tahu bahwa White Lab ini skincare lokal. Jadi, dia pengen kasih
education untuk masyarakat bahwa kita loh produk lokal tapi berkualitas. Makanya pilih white lab gitu. Kira-kira begitu ya. Yang terakhir positioning. Nah, untuk membuat produk ini bisa dikenal oleh masyarakat, positioning dilakukan adalah salah satunya produk perawatan kulit buatan Indonesia. Diharapkan white lab bisa turut menjadi produk teratas di Indonesia di mana menggunakan beauty influencer sebagai bagian dari mempromosikan produk white lab ini. Nah, jadi white lab ini menggunakan beauty influencer dan artis-artis supaya orang-orang bisa sadar, melek bahwa ada produk white lab, produk lokal yang kualitasnya sudah oke dan harganya murah, tapi nggak buat kita jadi miskin gitu. Dan malah keuntungannya kita jadi glowing. Nah, itu dia. Nah, jadi ini beberapa segmentasinya. Jadi menurut saya ini menarik karena pemilihan daripada brand ambassador White Lab juga nggak sembarangan, nggak main-main. Mereka berani memilih artis-artis besar yang kulitnya glowing, yang bersinar, dan betul-betul merepresentasikan pentingnya perawatan kecantikan wajah dan kulit. Nah, ini contohnya. Ada Heiko van der Vecken, ada Bunga Citra Lestari, dan ini ada Rangga Azob. Nih, bahkan di iklan mereka White Lab bikin tagline, cowok juga butuh skincare. Jadi cowok-cowok jangan malas ya merawat diri. Oke. Ya, demikian presentasi untuk strategi dan perencanaan markom produk White Lab yang bisa saya jelaskan malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.